Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Masjid Raya Cinere, ketua, wakil ketua mungkin, bendahara, sekretaris, dan semuanya, juga seluruh jamaah pengajian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang sehari-hari kita baca. Ini adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga semangat yang seperti ini, keinginan kita untuk terus belajar, memperdalam agama ini, senantiasa dianugerahkan oleh Allah kepada kita hingga akhir hayat kita. Karena memang menuntut ilmu dalam agama Islam itu kedudukannya sangat tinggi sekali. Menuntut ilmu itu sangat tinggi sekali. Rasulullah, para nabi itu tidak mewariskan dirham atau emas ataupun perak. Tapi warisan para nabi itu apa? Ilmu. Oleh karena itu, para ulama itu disebut warasatul anbiya. Para ulama itu para pewaris nabi. Kenapa? Karena memang agama Islam itu dibangun atas dasar ilmu pengetahuan yang kokoh. Jadi agama Islam ini bukan agama dongeng, cerita-cerita hayalan. Jadi apa yang kita yakini, kita laksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam agama Islam ini berdasarkan ilmu yang kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita belajar ngaji, ada sanadnya, ya, ada sanad keilmuannya. Jadi belajar ngaji itu harus ada gurunya, namanya sanad itu silsilah. Ibu tadi kok ngajinya kayak gitu, diajari siapa? Guru saya Ustadz ini. Ustadz ini dari siapa? Dari kiai ini. Kiai ini dari mana? Dari ini, sambung terus sampai Rasulullah. Jadi kalau gurunya benar, kita punya guru benar, pasti bacaannya benar. Dan akan sama, sampai kapanpun. Nah, bangunan keilmuan dalam agama Islam itu seperti itu, Bu. Jadi, tidak ngarang, tidak improve. Begitu juga ilmu hadis, ada namanya sanad, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelumnya itu kan panjang biasanya an. Ya, itu menunjukkan saya dari ini. Qala Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disampaikan dari generasi ke generasi secara terus-menerus, turun-temurun. Nah, kalau Quran itu levelnya itu mutawatir. Mutawatir itu tidak ada kebenarannya itu mutlak, karena yang menyaksikan itu ada banyak orang, nggak hanya 1-2, lebih dari 10 yang ngomongnya itu sama, informasi yang disampaikan itu sama. Dan itu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Itulah hebatnya agama Islam. Ya, dibangun atas dasar keilmuan yang kokoh, sehingga umat Islam itu harus pintar, harus senang belajar, harus senang ngaji, nggak boleh males. Karena apa? Pengetahuan kita terhadap agama kita ini akan selalu kurang. Masih banyak sekali hal dalam agama kita ini yang kita tidak tahu. Benar nggak, Bu? Semakin kita ngaji, semakin kita, oh ya, saya belum tahu ya. Semakin banyak tidak tahu. Wah, berarti nggak usah ngaji aja Pak Ustadz, berarti nggak tahu apa-apa, repot ini. Sama kayak orang ngafal Quran itu. Pak, saya lupa kemarin sudah hafal surat Yasin,
1 sampai 10 sekarang lupa. Nggak apa-apa, mending lupa, ada yang dilupakan. Kalau nggak ada yang diingat sama sekali, itu nggak ada yang dilupakan sama sekali, berarti nggak pernah ngafal sama sekali. Hafal 2 juz, juz amma kayaknya dulu hafal, tapi sekarang lupa Pak. Ya, nggak apa-apa, diulang lagi. Daripada nggak ada yang dilupakan sama sekali, berarti nggak pernah hafal. Tapi kalau bisa sudah hafal, jangan dilupakan. Nah itu ya, salawat dan salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah tauladan kita, manusia terbaik yang dipilih Allah untuk menjadi panutan kita. Seperti apa yang kita lakukan saat ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, majelis taklim seperti ini itu sunnah Rasulullah. Rasul pun mengajar sahabatnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi majelis-majelis ilmu baik di masjid, di sekolah ataupun di keluarga itu harus terus dihidupkan. Karena sekali lagi ini ya, karena saya kemarin itu ketemu beberapa anak-anak muda yang masih bertanya, buat apa sih kita itu beragama, Pak? Bukankah semua agama itu sama saja? Yang penting itu kita baik sama sesama. Kita baik dengan alam, kita tidak menyakiti orang, ya sudahlah. Intinya agama itu aja. Mau agama A, B, C, D, ya Tuhannya udah nanti sama. Waduh, ini bahaya. Narasinya seakan-akan benar tapi keliru. Ya, keliru. Nanti akan kita bahas. Ya. Apa sesungguhnya warisan terbaik yang harus kita tinggalkan untuk generasi kita ini. Ya, ini penting. Baik, kita baca tadi Al-Baqarah 132. Ayat ini itu sebetulnya masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, ceritanya panjang, cuma saya ambil dari ayat 132 saja. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu mewasiatkan, bihanya itu kembali ke ayat sebelumnya. Ayat 131. Itu kan sebelumnya Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin, ya saya berserah diri kepada Tuhan penguasa semesta alam. Nah, yang diwasiatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada keturunannya itu, yaitu kepasrahan, ketundukan kepada Allah itu. Itu yang diwasiatkan. Wasiat itu apa? Kalau kita ngerujuk ke bahasa Indonesia, wasiat itu sesuatu yang penting, pesan penting yang disampaikan oleh seseorang menjelang akhir hayat. Jadi kalau orang namanya wasiat itu bukan pesan biasa, tapi pesan yang paling utama dan disampaikannya itu menjelang akhir hayat, di detik-detik terakhir. Nah, itu namanya wasiat. Para ulama tafsir menyatakan tatkala Nabi Yakub nanti mewasiatkan sesuatu yang penting ini, Nabi Yakub itu mengumpulkan anak-anaknya. Nanti di ayat berikutnya ini, kita lanjutkan dulu ini ya. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah istafa telah memilih lakum bagimu ad-dina agama, fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali wa antum muslimun, kamu semua dalam keadaan Islam. Nah, inilah pesan penting yang harus, wasiat penting, warisan penting yang harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Ya. Nabi Ibrahim itu memiliki banyak keistimewaan. Beliau itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim itu
banyak sekali yang jadi nabi, hingga Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra. Ya, saya tanya dulu, istrinya Nabi Ibrahim ada berapa, Bu? 2. Siapa saja namanya itu? Hajar sama Sarah. Sebetulnya istrinya Nabi Ibrahim itu ada 3. Setelah ibu Hajar dan Sarah meninggal, baru nikah lagi namanya Konturoh. Nah, cuma dari 2 ibu yang pertama ini, dari ibu Hajar melahirkan Nabi Ismail. Padahal ibu Hajar itu sebetulnya istri kedua. Ya, istri kedua, karena istri pertamanya belum melahirkan anak, maka nikah lagi. Namanya ibu Hajar Qibti. Dari Qibti yaitu orang Ethiopia. Nah, tapi istri keduanya ini melahirkan anak duluan. Diberi nama Ismail. Nah, kemudian istri keduanya melahirkan, namanya Ishak, diberi nama Ishak. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu saudara, sebapak beda ibu. Meskipun kalau dalam tradisi kita Nabi Ishak itu lebih tua, meskipun lahir terakhir, tapi dari ibu yang pertama, karena dari ibu pertama dianggap kakak, meskipun usianya lebih muda. Nah, dalam Al-Quran ini penting. Nanti ibu-ibu akan ketemu ayat membedakan antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Kalau redaksi Al-Quran untuk Nabi Ismail itu nanti dilihat di As-Saffat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Pakai halim, anak yang sangat lembut, baik budi pekertinya. Tapi kalau untuk Nabi Ishak, wabasyaruhu bighulamin alim, anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Ini penting. Karena apa? Ini terkait dengan klaim siapa sih yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu yang diperintahkan. Orang Yahudi meyakini yang disuruh sembelih itu Nabi Ishak. Tapi Al-Quran itu kalimatnya sangat detail sekali, jeli sekali. Bihulamin alim itu di Al-Hijr 265 ada 2 kali, ya. Ada di Az-Zariyat ayat 28 kalau saya nggak salah catat tadi, ya. Qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim, itu berarti Nabi Ishak. Fa'aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim, itu Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail bighulamin halim pakai ha. Kalau Nabi Ishak pakai ain. Ini Quran itu sangat jeli sekali. Di As-Saffat itu karena apa? Sebelumnya Nabi Ibrahim itu kan mimpi. Ya. Idro'a fil manami anni azbahuka inni aro fil manami anni azbahuka fandur madza taro. Hai anakku ini siapa? Kan nggak disebut namanya di ayat itu. Ayah semalam mimpi, Tuhan memerintahkan kepada ayah untuk menyembelihmu. Nah, munya ini siapa? Ini saling rebutan antara umat Islam dengan orang Yahudi. Kalau di Quran, karena ayat sebelumnya disampaikan fabasyarnahu bighulamin halim, maka itu adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya ini Nabi Muhammad karena beliau adalah keturunan dari jalur Ismail, Nabi Muhammad itu disebut dengan Ibnu Dzabihain, anak 2 orang yang disembelih. Wah,
Jadi dulu siapa yang pertama disembelih? Leluhurnya Ismail dulu akan disembelih. Nah, yang kedua itu dari siapa? Kakeknya Nabi Muhammad namanya? Abdul Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini dulu nazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, maka satu akan saya korbankan, sembelih. Waduh, ngeri ya, orang dulu itu begitu ya. Ternyata betul, 10 orang anak laki-laki. Akhirnya diundi. Diundi itu yang keluar Abdullah. Abdullah itu siapa? Bapaknya Nabi Muhammad. Tapi Abdullah ini oleh Abdul Muthalib itu sangat disayang. Jangan. Ditukar dengan sekian onta. Diundi 100 onta. Akhirnya ya Allah, engkau milih yang mana? Apakah yang aku korbankan itu Abdullah atau 100 ekor unta? Diundi akhirnya yang keluar 100 ekor unta. Sehingga tidak jadi disembelih. Makanya Nabi Muhammad salah satu gelarnya itu Ibnu Zabihain. Zabihain itu korban, zabih itu yang disembelih. Nah, ini ya. Nanti kalau ada ustadz ceramah Ibnu Zabihain, oh saya tahu ini. Nabi Muhammad itu kenapa disebut Ibnu Zabihain? Karena dulu leluhurnya itu ada 2 orang yang urusannya dengan sembelih lah, pokoknya gitu. Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Abdullah bapaknya itu dulu juga mau disembelih, cuma ditukar dengan 100 onta. Jadi begitu. Nah, Nabi Ibrahim itu sosok yang luar biasa sekali. Tadi saya katakan salah satu gelarnya itu Abul Anbiya, leluhurnya atau bapaknya para nabi-nabi. Karena memang dari keturunannya Nabi Ibrahim itu lahir nabi-nabi yang sangat banyak sekali. Ya. 2 orang anaknya itu juga di nabi yang sangat besar, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ishak, nah, Nabi Ishak punya 2 anak, ya. Ada namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub. Nabi Ishak punya 2 anak. Nabi Yakub, dari Nabi Yakub ini, nah ini, Nabi Yakub punya 12 orang anak dari 4 istri. Nama istrinya itu ada Laya, Rohil, kemudian yang kedua itu budak-budak daripada Laya dan Rohil ini. Nah, saya ulangi lagi, tadi Nabi Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ya, kita bahas yang Ishak. Nabi Ishak punya 2 orang anak, Esau dan Yakub. Nabi Yakub, nah ini Yakub lagi, punya 12 orang anak dari 4 orang istri. Termasuk salah satu anak dari Nabi Yakub itu siapa yang paling kita kenal? Nabi Yusuf. Itu dari istri kedua, saudaranya Bunyamin, cuma punya saudara itu. Nah, kita bahas dulu. 12 orang anak Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Israel itu artinya hamba Tuhan. Jadi nggak jelek loh artinya Israel itu, Bu. Israel itu keturunannya nama lain dari Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya sebutannya Israel, hamba Tuhan. Nah, karena ini jalurnya dari Nabi Ishak yang dalam Al-Quran tadi disebut bighulamin alim, orang pinter, maka keturunan dari jalur Ishak ini cerdas-cerdas. Makanya orang Israel itu pinter-pinter. Nah, baru tahu ya, Al-Quran itu hebat. Tapi kalau dari jalur Nabi Ismail itu halim, lemah lembut, akhlaknya baik. Insya Allah kita ini keturunannya dari jalur Ismail. Tapi ya banyak juga yang pintar, meskipun ini kelebihan ya, kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan Al-Quran itu sudah mencatat seperti itu.
Jadi tadi anaknya Nabi Yakub yang 12 yang disebut dengan Israel atau di ayat dalam Al-Quran disebut asbat. Nah, min humus natai asbaton umama, itu kabilah-kabilah dari Bani Israel. Jadi dari 12 orang anak inilah lahirlah kaum yang disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau kita sekarang benci dengan Israel, ya jangan benci secara keseluruhan orang Israel yang jahat saja, karena Bani Israel itu sesungguhnya apa keturunannya Nabi juga, ya keturunannya Nabi. Cuma di sana ada yang namanya Zionis ini, ya itulah yang sering ngajak berantem, yang bikin geger dunia hingga saat ini itu orang-orang Zionis ini. Tapi nggak semua orang-orang Israel, Bani Israel itu jahat, gitu ya kalau bahasa gampangnya ya, buruk, enggak. Tapi kelompok Zionis. Makanya di dalam setiap kelompok itu mesti ada titik ekstrimnya, Bu. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Seperti apa itu? Bandul kalau kita gerakkan gini, mesti ada ujung sininya, ada ujung sininya. Mohon maaf ini, kalau kita ngomong di Islam saja, ada Islam yang liberal banget, semuanya boleh, kayaknya nggak ada larangan di Islam liberal itu. Ada yang Islam kanan, ada Islam kiri, Islam kanan. Yang kanan itu semuanya kayaknya nggak boleh. Nonton TV nggak boleh, dengerin musik nggak boleh, masang lukisan nggak boleh, ini nggak boleh, mukanya dibuka nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Itu mohon maaf ini ya, tapi nggak salah semuanya nggak salah, nggak. Cuma perlu kita itu di titik yang tengah, yang moderat. Yang moderat itu yang sesuai, yang wasatiyah, ummatan wasaton, yang sesuai dengan ajaran-ajaran mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu ya. Jadi setiap kelompok itu ada, ya kalau kita ngomong sekarang capres gitu ya, mohon maaf ini, wah itu sampai kemarin saya ngomong, ada 2 orang yang nggak bisa dinasihati di dunia ini. Satu orang yang sedang jatuh cinta gitu, anak sekarang ngomongnya bucin, itu susah dinasihatin. Wah pokoknya inget pacarnya terus aja, susah dinasihatin. Yang kedua tim ses, wah udah repot itu, udahlah. Kalau udah ketemu tim ses, di grup nge-share paslon pilihannya, udah nggak bisa dinasihatin. Mau diajak debat seneng dia, mau sampai 24 jam. Tapi dia nggak akan geser dari kursinya, dia sudah duduk anteng di situ. Pokoknya yang kelihatan itu, wah, idolanya itu. Udah kayak orang jatuh cinta itu. Makanya Bu ya nih sekalian ini, jangan sampai urusan politik ini. Ini saya penting, saya sampaikan di mana-mana. Politik itu urusan muamalah, bukan akidah. Kalau kita tarik biar mudah gampang, ibu ada di RT 1, blok 1, ada blok 2. Atau perumahan deh, Cinere, PBR, ada yang di nggak tahu perumahan mana lagi tetangganya. Di sini rapat, bukan berarti harus musuhan. Kalau majelis taklim gini kan bareng-bareng saja. Bu Ani kok nggak ikut rapat, saya kan nggak RT 1, ngapain gitu kan. RT saya itu dong yang terbaik. Ya udahlah rumahnya di situ, itu biasa aja, itu soal malah biasa, nggak masuk ranah akidah. Jangan dibelain mati-matian. Sampai teman sepengajian dari masjid ini belum ada, gara-gara ada capres, nggak sapa-sapaan, itu apa itu? Ada yang sampai suami istri pisah, ranjang gara-gara capres, kan kebangetan itu, berantem. Sekarang ini banyak grup WA itu bubar, anggotanya dikeluarkan dari grup itu gara-gara ini. Padahal kalau ya kan kita mau nyilip apa, pinjem piring, pinjem sepeda, butuh apa-apa ke tetangga itu loh, nggak dibantu, mohon maaf Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies, ya kan mau pinjem HP, nggak, ngapain? Ya sudahlah, kalau kita suka sama seseorang, menurut kita
baik, terbaik ya sudah. Saya suka ini, udah, nggak usah maksa yang lain. Kalau aku bela-belain ngajak berantem. Itu Pak susah, kalau lawan tim ses itu susah. Gitu ya. Jadi ini penting. Sekali lagi, jangan sampai dulu kan sempat ada pilkada sampai ngafir-ngafirin orang, ya Allah, itu nggak wasatiyah. Nggak wasatiyah. Sekali lagi, urusan pemilihan kepemimpinan, itu urusan fikih siasah. Fikih siasah itu masuknya apa? Fikih politik itu masuknya dalam bab malah hubungan sosial, bukan wilayah akidah. Kalau wilayah akidah kita boleh berantem, kita belain mati-matian. Ada yang mau ngerubah Quran, ada yang mau nambahin jumlah sholat, nggak ngakuin Tuhan, itu boleh kita militan. Enggak, ini urusan akidah. Ya kalau cuma pilihan RT kok berantem, kalau milik Pak Kepala RT, kenapa? Itu kumisnya tebel Pak RT, walau urusan kumis saja dibelain berantem. Nah ini kan sama aja, cuma presiden levelnya nasional, kita milih